Halo everyone, balik lagi sama gue Ruli Agustin. Di kesempatan kali ini adalah episode kelima series Legal Officer, teman-teman, terkait dengan judulnya itu cara membuat legal opinion. Apa sih legal opinion itu? Legal opinion adalah opini hukum, teman-teman. Opini yang dilandaskan berdasarkan dengan hukum, itu yang pertama. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mencari solusi daripada suatu masalah. Nah, gue udah bolak-balik tuh di YouTube, gue ngeliat bahwa banyak loh yang udah bikin video terkait dengan legal opinion, tapi garis besarnya udah cuman dua aja mereka. Yang pertama itu cuman basicnya teori, teman-teman. Nah, teori itu biasanya yang isi dosen segala macam. Yang kedua itu basicnya praktik, tapi dia penyerang di sini orang yang menyerang orang lain melalui legal opinionnya. Nah, gue di sini memberikan suatu perbedaan. Kita adalah orang yang diserang di sini. Jadi bagaimana kita berkilah untuk lepas daripada suatu permasalahan, paling minimal mungkin itu meminimalisir daripada suatu masalah. Karena ini real terjadi. Sebagai gue seorang legal officer yang hidup di dunia corporate, itu pasti akan selalu ada posisi di mana menyerang dan diserang itu biasa, teman-teman. Jadi bagaimana kita pintar-pintar mengolah kata di dalam suatu draft legal opinion itu akan menjadi tolak ukur kita seberapa mahal kita menjadi seorang legal, teman-teman. Nah, gua di sini seperti biasa, teman-teman, lu bisa download bahan-bahannya di bawah di kolom deskripsi, gue taruh di situ. Jadi teman-teman bisa download, dan di sini gua nggak isi semua, teman-teman. Gua kosongin beberapa hal di sini dan gua kasih dua alternatif untuk metode pengisian. Jadi teman-teman bisa berlatih di bawah dengan legal opinion yang gue kasih, kasusnya gue kasih. Jadi teman-teman bisa berpikir dan bisa mempraktikkan secara langsung, nggak cuman ngisi atau cuman download udah terus kemudian nggak lu baca lagi. Itu kan biasa banget tuh anak-anak zaman sekarang tuh. Makanya dari itu gua kasih semua di bawah, tapi bahannya kosongan, teman-teman. Gua nggak akan kasih PowerPoint karena ini akan full murni Microsoft Word. Jadi PowerPoint itu gua melihat kalau untuk legal opinion agak sulit karena ini banyak dia terkait dengan tulisan-tulisannya. Jadi kalau gue lihat dia tidak efektif untuk ditaruh di PowerPoint. Nah, di sini kita akan mulai, teman-teman. Ini ada deskripsi kasus. Nah, deskripsi kasus ini gimana sih, Bang? Biasanya lu sebagai legal officer itu ada meeting, misalkan meeting untuk kasus A. Nah, teman-teman biasanya diajak. Nah, ini udah gue deskripsiin kasusnya. Kita ini hidup di perusahaan A, teman-teman, yang hidup di bidang jasa konstruksi. Nah, kita minjem duit nih sama BNI sebesar 10 miliar pada tanggal 15 Januari 2016 dengan nomor perjanjian nomor 10 bulan 1 tahun 2016. Nah, itu dibayar dengan metode 5 kali cicil, teman-teman, dalam 5 tahun. Nah, berarti setahun berapa lu pikir sendiri tuh ya. Namun pada saat 2020, kita kan ingat banget 2020 ada COVID. Nah, otomatis tuh perusahaan kita nggak bisa jalan. Nah, pada tenor keempat BNI bilang nih, lu harus bayar nih lewat surat ini. Lu bayar tenor keempat lu. Nah, kita ditanya tuh sebagai legal officer, tolong buatin dong legal opinion yang isinya meminta keringanan atau penundaan pembayaran perusahaan kita atas masalah tersebut. Bisa nggak lu bikin ini? Gitu. Nah, pimpinan perusahaan A itu, perusahaan kita itu Pak Goto. Nah, sedangkan pimpinan Bank BNI itu Bu Gita. Gua kasih clue-nya, di sini ada dua mekanisme cara penyelesaian legal opinion seperti ini. Yang pertama, permainkan di restrukturisasi atau bahasanya itu merestruktur, jadi dijadwalin ulang hutangnya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga mekanisme bayar bunganya dulu beberapa tahun baru bayar pokoknya, itu juga masuknya ke bayar bunga dulu kemudian restrukturisasi. Jadi ada dua nih mekanisme, ntar teman-teman bisa pilih sendiri bagaimana metode penyelesaiannya. Jadi nanti akan ada dua legal opinion yang berbeda ketika teman-teman mengambil salah satunya tuh. Jadi terserah mau ambil yang mana. Oke, kita langsung mulai. Ini adalah template legal opinion yang gue buat. Pertama harus ada tanggal, teman-teman. Nah, tujuannya kemana? Nah, BNI kan ini. Nanti udah ada kan di atas isinya semua segala macam. Nah, kemudian ditulis di sini perihalnya. Perihalnya mau yang pertama apa yang kedua tuh tadi, mau restrukturisasi aja atau bayar bunganya aja. Terserah di sini ditulisnya mau apa. Kemudian di sini ada pendahuluan nama kita sama bahasanya itu pendahuluan itu kita mau ngapain sih di legal opinion ini. Nah, di sini tuh dijelasin sehubung dengan adanya surat penagihan tadi, BNI kan udah nagih yang berkaitan dengan kewajiban hutang piutang yang telah jatuh tempo, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, di sini ada fakta hukum, teman-teman. Fakta hukum isinya apa sih, Bang? Ini adalah surat-surat atau dokumen asli yang teman-teman terima. Kayak contoh tadi, surat perjanjian tadi, surat penagihan tadi, itu adalah dokumen-dokumen yang harus tertulis di sini, teman-teman, sebagaimana aslinya. Contoh sederhana, ada SPK nomor berapa, teman-teman tulis aja di sini bahwa kami telah menerima surat perjanjian nomor sekian tahun sekian. Nah, itu ditulis berdasarkan aslinya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen, teman-teman, intinya di sini.
Nah, kemudian ada pendapat hukum yang didasarkan atas kualifikasi tertentu. Nah, ini di sini bermain dengan kompetensi teman-teman. Kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut dan relatif pasti teman-teman paham tuh. Pertama terkait dengan kompetensi absolutnya dulu, perkaranya apa? Di sini dibilang bahwa pendapat hukum ini hanya berlaku pada permasalahan utang piutang yang terjadi antara PTA dan Bank BNI. Kalau di luar itu nggak berlaku. Nah, yang kedua ada kompetensi relatif ya teman-teman, yaitu terkait dengan tempat. Nah, di sini cuma berlaku di Republik Indonesia aja. Itulah isi daripada kualifikasi. Intinya di isinya adalah kompetensi absolut dan relatif. Nah, di sini ada tulisan-tulisan lagi untuk memperbagus lah bahasanya. Setelah mempelajari dokumen-dokumen bla 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 dan mempertimbangkan waktu, kejadian segala macam. Nah, kita analisis nih posisi kasus. Posisi kasus ini jadi teman-teman dari yang deskripsi tadi teman-teman urain satu persatu poin. Nah, contohnya PTA di sini bikin perjanjian hutang piutang sama Bank BNI tanggal berapa, lewat surat apa. Nah, di sini ditulis. Nah, terus kemudian PTA udah berapa kali bayarnya tuh tanggal berapa aja itu. Terus ada kejadian apa? Ada kejadian COVID kan. Nah, ditulis di situ terjadi kejadian bencana non alam segala macam. Nah, terus PTA kita nggak bisa bayar. Nah, kita nggak bisa bayar. Terus kemudian Bank BNI bilang di sini kita tulis bahwa Bank BNI itu menagih tenor keempatnya. Nah, dari posisi kasus itu kita masuk ke permasalahan hukum. Nah, permasalahan hukum di sini tuh intinya sebuah pertanyaan yang nanti teman-teman harus jawab. Pertama, ada masalah hukum apa sih? Nah, masalah hukumnya adalah kita tahu tuh tadi ada utang piutang yang macet antara PTA dengan Bank BNI. Tuh. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah apakah COVID sebagai bencana? Tuh pertanyaan tuh. Nah, yang ketiga, apakah COVID dapat dijadikan penundaan pembayaran dalam pembayaran utang? Nah, ini akan jadi pertanyaan kita dan kita harus jawab teman-teman. Jadi, kita langsung ke penelusuran bahan hukum. Nah, kalau penelusuran bahan hukum ini isinya apa sih, Bang? Ini adalah isinya terkait dengan dasar-dasar hukum yang di dalamnya itu berkaitan sama legal opinion kita. Contoh, di sini ada isinya terkait dengan surat perjanjian. Nah, misalkan perjanjian nomor sekian itu ditulis di sini. Bukan perjanjiannya, tapi nomornya aja. Yang kedua ada hukum perdata. Yang ketiga ada dasar hukum terkait dengan COVID dijadikan bencana non alam, itu ada di Perpres teman-teman. Yang keempat ada isinya terkait dengan peraturan penundaan kewajiban hutang karena COVID, itu adanya di PP deh kalau nggak salah. Nah, ini bisa banget teman-teman analisis dan pada akhirnya ini menghasilkan analisis hukum nih. Nah, di sini dikategorikan bahwa analisis hukumnya setelah dari sini, oh ternyata COVID bisa loh dijadikan bencana non alam. Nah, COVID dijadikan bencana non alam itu dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan yang memaksa teman-teman. Pada akhirnya keadaan yang memaksa ini itu bikin kita bisa melakukan penundaan utang dengan alasan COVID teman-teman. Kalau di ACC sama Bank BNI ini kan cuman kita terkait dengan ini kan cuman berdalih aja untuk ini loh legal opiniannya bahwa COVID itu bisa dijadikan dasar untuk penundaan utang piutang. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, dapatkah COVID menjadi kewajiban penundaan pembayaran hutang? Di sini dibilangnya bisa jadi karena ada Perpres dan PP-nya teman-teman untuk melakukan penundaan pembayaran. Ya, contoh sederhana sih, COVID perusahaan konstruksi nggak bisa kerja, tiba-tiba ditagih hutang, automatically force majeure-nya masuk. Nah, force majeure kan keadaan memaksa yang biasanya ada di dalam suatu perjanjian teman-teman. Nah, ketika ditanya, Bang memang COVID force majeure. Nah, sebelum ada COVID ini, COVID kan nggak tahu tuh apaan tuh sebelum ini. Tapi setelah ada ini, force majeure tuh COVID tuh salah satunya masuk teman-teman karena dikategorikan sebagai bencana non alam lewat Perpres sama PP untuk penundaan kewajiban pembayaran. Nah, di sini ditariklah kesimpulan. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya bahwa berdasarkan dengan Perpres nomor sekian, COVID dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda suatu pembayaran hutang karena dianggap sebagai force majeure. Dan ada juga terkait dengan PP nomor sekian tahun sekian bahwa COVID dapat dijadikan penundaan pembayaran. Ini kesimpulannya diisi semua di sini teman-teman. Itu kesimpulan. Dan rekomendasinya apa? Rekomendasinya kan di sini bahasanya kan kita permohonan, kita pihak yang diserang. Jadi teman-teman, kita rekomendasinya bahwa kami dengan ini memohon untuk melakukan penundaan pembayaran dikarenakan perusahaan kami tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya sebelum terjadinya COVID, teman-teman. Dan di sini rekomendasi, di sini kesimpulan. Jadi teman-teman bisa atur ini sebagaimana mestinya. Jadi ini adalah strukturnya, gua share di kolom komentar atau di kolom deskripsi, teman-teman bisa ambil itu. Dan
Demikian legal opinion yang kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami, Direktur PTA. Nah, ini adalah struktur daripada legal opinion. Teman-teman bisa pakai, ambil aja. Ini template-nya gue buat secara gratis di bawah, atau nanti deskripsi kasusnya teman-teman mau ubah-ubah itu boleh. Yang penting buat berlatih teman-teman. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.